Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwifana dari kelas 3B D4 Akuntansi dengan nomor NIM 2111024004. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai clearing dari mata kuliah akuntansi perbankan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita jelaskan dengan bantuan PowerPoint. Nah, ini clearing dari mata kuliah akuntansi perbankan, dan seperti yang saya jelaskan tadi, nama saya Anissa Dwifana. Untuk lebih lanjut, materi pertama yaitu mengenai pengertian clearing itu. Nah, apa sih clearing itu? Clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Secara umum, clearing bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya. Nah, yang kedua yaitu materi tentang mengenai manfaat clearing. Manfaat clearing sendiri adalah di sini terdapat 3, yaitu meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional, memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan cepat, mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, baik itu oleh perusahaan maupun individu. Selanjutnya mengenai jenis-jenis clearing. Nah, apa sih jenis-jenis clearing itu? Dalam clearing terdapat 3 jenis metode yang wajib kita ketahui nih. Jenis metode dalam clearing itu seperti adanya clearing umum, clearing lokal, maupun clearing antar cabang terakhir. Terakhir itu clearing antar cabang. Nah, clearing umum itu apa sih? Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat antar bank di mana dalam prosesnya akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk clearing lokal. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank dalam satu wilayah yang sama, adapun ketentuannya sudah diatur dalam wilayah tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu clearing antar cabang, yang dimana clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Sesuai namanya, cara pelaksanaan clearing bank adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme clearing. Mekanisme clearing ini terbagi menjadi 2, yaitu adanya penyerahan dan clearing pengembalian. Dalam menyelesaikan clearing berjangka di Indonesia, kedua tahapan tersebut harus dilalui, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Clearing penyerahan. Clearing penyerahan, mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama yaitu mekanisme clearing penyerahan, yang dimana mekanisme ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau warkat debit keluar. Di mana warkat kredit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang dikirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Nah, yang kedua adalah clearing pengembalian, yang dimana mekanisme clearing berjangka Indonesia berikutnya adalah ini warkat clearing pengembalian, yang dimana warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk, yang dimana warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai sistem warkat clearing, yang dimana ada 4 sistem warkat clearing, yaitu ada manual, semi-otomasi, otomasi, dan clearing elektronik. Yang secara sederhana pengertian sistem manual ini adalah clearing adalah metode transfer uang dari rekening yang satu rekening lainnya. Dalam metode manual, proses pelaksanaan itu dilakukan secara manual oleh nasabah, mulai dari pemilihan warkat clearing atau membuat bilyet saldo clearing. Selanjutnya adalah sistem semi otomasi, yang dimana
sistem semi sistem otomasi memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan untuk clearing lokal. Namun, untuk penyusunan dan perhitungan biliet saldo, clearing tetap dilakukan manual oleh nasabah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sistem otomasi. Sistem clearing otomasi adalah pelaksanaan clearing lokal pada berbagai macam pemilihan warkat dan perhitungan pembuatan saldo clearing. Yang terakhir atau yang keempat adalah sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah sistem yang seluruh perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan perhitungan elektronik. Pada sistem ini, pelaksanaannya meliputi pembuatan serta perhitungan biliet saldo clearing. Nah, cara penyampaian warkat nasabah kepada pihak penyelenggara adalah dengan dipilih secara otomatis dan seluruh prosesnya dilaksanakan secara elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai warkat clearing. Nah, warkat clearing adalah pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban pengguna atau nasabah melalui mekanismenya clearing. Yang termasuk contoh clearing itu adalah cek, wesel, biliet giro, nota debit, dan warkat lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai transfer. Apa sih transfer itu? Nah, transfer uang adalah aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari satu rekening ke rekening lainnya. Lalu, transfer uang juga diartikan sebagai pemindahan atau kiriman uang yang akan diteruskan kepada bank lain. Bank transfer adalah metode pembayaran untuk umum. Transfer uang bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Nah, untuk transfer ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah transfer uang sesama antar rekening bank. Nah, yang kedua adalah transfer uang dari pengirim tanpa rekening. Bisa menggunakan teller. Yang ketiga adalah transfer uang dari pengirim tanpa rekening melalui penerima yang menggunakan rekening. Selain itu, ada sistem nih untuk melakukan transfer itu sendiri. Yang dimana ada sistem menggunakan BIFAS atau Bank Indonesia Fast, menggunakan transfer online, menggunakan SKN atau Sistem Clearing Indonesia. Yang keempat adalah RTGS, yang dimana Real Time Gross Settlement. Nah, untuk clearing, mungkin segitu saja penjelasannya. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.